Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku, bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Dan perkenalkan admin yang baru tahap belajar. Mudah-mudahan karya-karyaku bisa diterima di semua kalangan dan jangan lupa like dan komennya ya. Dan mempersingkat waktu langsung saja admin ke kisahnya dengan mengangkat kisah nyata dengan judul Misteri Tanjakan Pengantin Gunung Halimun, yang berada di kawasan Kampung Cisandaan, Kecamatan Pamulihan, Garut. Kisah mistis yang melegenda hingga sekarang ini. Dan warga di sekitar Gunung Halimun pun sering kali digangguin makhluk-makhluk goib penunggu gunung tersebut. Dan belum lama ini warga yang bernama Nenden dan anaknya menemukan kejadian yang sangat menakutkan. Sampai mereka berdua shock saat mereka berdua pulang dari kampung sebelah, melintas di tanjakan yang menyatukan antara dua kampung Cisandaan dan kampung Halimun. Tiba-tiba sesosok makhluk pun muncul berdiri di tepi jalan dengan mengenakan kain putih yang sudah kelihatan kotor dan sudah terkoyak. Makhluk yang sangat mengerikan dengan wajah yang hancur dan darah yang masih menetes. Sehingga Nenden dan anaknya histeris ketakutan. Dan bau bunga semboja pun memenuhi kawasan tersebut sehingga suasana sangat makin mencekam. Nenden pun langsung tancap gas tapi bukannya cepat malah makin memperlambat majunya kendaraan. Suara-suara aneh pun kayak bersautan mengikuti sosok makhluk yang sedang berdiri di hadapannya. Ari, gimana ini, Mama takut. Apalagi sekarang kendaraan kita kayak ada yang narik dari belakang, ujarnya. Iya, Ari juga sangat takut dan pundak Ari pun juga kayak ada yang pegang. Mah, buruan, Ari takut. Tiba-tiba kendaraannya langsung mati. Makhluk itu pun makin usil. Ari makin panik lalu hampir loncat dari kendaraannya. Badannya semakin gemetaran, keringat dingin pun membasahi bajunya. Mah, burun turun sebelum makhluk-makhluk itu makin mengganggu. Nenden pun turun lalu meninggalkan kendaraan di tepi jalan. Ari dan Nenden pun berjalan kaki dan berharap ada kendaraan yang melintas. Malam pun semakin larut. Baru saja kakinya melangkah tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Mereka pun langsung membalikkan badannya. Ya Allah, itu suara apa, Ari? Tidak tahu, Mah, Ari takut. Ari, kendaraan kita kemana kok hilang? Nenden pun lari ke tempat yang tadi. Betapa kagetnya setelah melihat kendaraannya jadi pindah ke bawah jurang dan nyangkut di atas pohon. Rasa takut pun makin menjadi, apalagi dari dasar jurang terdengar suara jeritan dan rintihan minta tolong. Gelapnya malam yang disertai hujan rintik-rintik sehingga memambah kawasan itu makin menyeramkan. Bersamaan dengan itu terdengar suara tertawa diselang dengan tangisan. Mah, itu suara siapa? Ari takut. Sambil memegang tangan Nenden, kita nyari rumah warga yang dekat dari sini dan siapa tahu ada kendaraan yang melintas. Kayaknya makhluk-makhluk di sini semakin gangguin kita. Setelah berjalan terlihat ada kendaraan melewatinya dan Nenden pun teriak sambil lambaikan tangan. Pak, boleh numpang kah? Kalau boleh kita berdua mau ke kampung sebelah. Mobil pun berhenti. Silahkan masuk, pintunya tinggal tarik saja. Jawab suara itu. Tidak mikir panjang Nenden pun langsung narik pintu. Dan keduanya duduk. Alangkah kagetnya setelah melihat ke depan. Ternyata mobil yang ia tumpangi tidak ada pengemudinya. Dengan spontan mereka teriak, langsung turun dan lari, yang penting jauh dari tempat itu. Malam pun semakin larut dan tidak satu pun kendaraan yang lewat. Sedangkan suara-suara yang makin menyeramkan semakin banyak. Nenden, tolong saya. Terdengar suara wanita memanggilnya. Nenden pun berhenti dan memutar pandangannya ke arah pohon yang ada di bahu jalan. Nenden pun kaget dan takut dan teriak. Ari, ternyata ada kuntilanak sambil nunjuk ke atas pohon. Badannya pun lemes dan keduanya langsung tidak sadarkan diri. Kelanjutannya tunggu di episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe-nya juga ya.